Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 1 Januari 2024, kita lanjutkan kajian ilmil hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari, dari kitab Tauhid. Dari tadi kerja belum disebar. Mana yang masuk? Nggak ada orang. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibn Khalid, haddatsana Ubaidullah ibn Musa an Israil, an Mansur an Ibrahim an Ubaidah an Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna akhara ahlil jannah dukhulan al jannah wa akhira ahlin nari khurujan minan nar, rajulun yakhruju habwan fayaqul lahu rabbuhu udkhul al jannah fayaqulu rabbi al jannah mal'a fayaqulu lahu dhalika thalatha marratin faqulu dhalika yu'idu alaihi al jannah mal'a fayaqulu inna laka mithla dunya asyra mirarin. Maka berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Khalid, maka dia Muhammad ibnu Yahya Ad-Duhali, yang mana dia seorang imam, dikatakan oleh Abu Bakar ibni Abi Dawud Amirul Mukminin fil hadis, dan Abu Hatim Ar-Razi mengatakan siqatun imamun ahli zamanihi. Dan berkata Imam Ahmad, idhabu ilaihi waktubu anhu ma ra'aitu ahadan a'lam bi hadis az-Zuhri minhu. Maka Imam Ahmad menyuruh manusia untuk menulis hadis dari dirinya. Dan berkata An-Nasa'i thiqatun ma'mun. Dan berkata Ibnu Huzaimah, imamu ahli asrihi bila mudafa'ah. Dan Imam Al-Bukhari mengambil ilmu juga dari Muhammad ibnu Yahya Ad-Duhli, yang mana dia masyhur dengan nisbah kepada kakeknya Muhammad ibnu Khalid. Maka dia asalnya Muhammad ibnu Khalid, maknanya Muhammad ibnu Yahya ibnu Khalid Az-Zuhli. Tentang permasalahan Imam Al-Bukhari dengan Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli mempunyai kisah yang menyakitkan, di mana kisah ini tentang permasalahan bagaimana di antara para dai ilallah. Maka disebutkan oleh Al-Hakim Abu Abdullah yang meriwayatkan dari Al-Bazzar dari Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Jabir, sami'tu Muhammad ibnu Yahya, maknanya Az-Zuhli, qala lana lama warada Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari Naisabur. Di saat datang Imam Al-Bukhari ke Naisabur, dan Naisabur negeri di tempat Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli berada padanya. Idhabu ila hadha rajul as-salih fasma'u minhu. Maka dikatakan kepada seluruh
muhaddisin di Naisabur untuk pergi mendengar hadis dari Imam Al-Bukhari. Dan di sini Imam Al-Bukhari termasuk dari murid Muhammad ibnu Yahya Ad-Duhli. Umurnya pun lebih di bawah dia. Namun dari segi ilmu tidak. Maka di saat dikatakan pergilah kepada Imam Al-Bukhari, kebetulan datang ke Naisabur. Fadahaban nasu ilaihi waqbalu ala sima minhu hatta dhaharal khalal fi majlis Muhammad ibn Yahya fahasadahu ba'da dzalika wa takallama fihi. Maka akhirnya semua orang pergi kepada Imam Al-Bukhari. Siapa yang tidak ingin belajar dengan Imam Al-Bukhari, kesempatan datang ke Naisabur. Maka berbondong-bondong penuntut ilmu hadis datang mendatangi Imam Al-Bukhari di majelisnya di Naisabur. Maka Muhammad ibnu Yahya Ad-Duhli hasadahu, doharal khalal fi majlis Muhammad ibnu Yahya. Maka didapati majelis Muhammad ibnu Yahya kosong, dan mulailah ada hasad dan iri dan dengki, sehingga dia berbicara atas Imam Al-Bukhari tanpa hujjah. Ini ucapan Imam Al-Hakim. Dan berkata Imam Ibnu Adi bahwa Muhammad ibnu Ismail di saat mendatangi Naisabur, maka manusia datang berbondong-bondong menuntut ilmu kepadanya. Hasadahu ba'du man kana fi dalikal waqt min masyayikh Naisabur. Maka dia dihasadi oleh para masyayikh muhaddisin dari Naisabur karena semua majelis-majelis mereka menjadi kosong. Di saat ra'au iqbalan nas ilaih wajtama'ahum alaih. Di saat didapati seluruh muhaddisin dari Naisabur, kota ilmu itu, mendatangi Al-Bukhari. Faqala li ashabil hadis, inna Muhammad ibn Ismail yaqul al-lafdu bil Qur'an makhluk famtahanuhu fil majlis. Maka akhirnya dijadikanlah fitnah bahwa katanya Imam Al-Bukhari mengatakan lafaz dengan Al-Quran itu makhluk. Maka akhirnya dijadikanlah setelah fitnah dari hasad itu, dijadikan ujian kepada Imam Al-Bukhari. Maka ditanya Imam Al-Bukhari tentang Al-Quran makhluk au kalamullah. Maka kata Ibnu Adi, maka datanglah seperti diutus seseorang yang datang di majelis Imam Al-Bukhari yang banyak manusia pada saat itu. Maka dia mengatakan kepada Imam Al-Bukhari, ya Aba Abdillah, Al-Quran makhluk au kalamullah. Seperti itu. Setelah lewat zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad gurunya Imam Al-Bukhari, imtihan seperti itu. Maka di sini zaman Imam Al-Bukhari bersama Muhammad ibnu Yahya Ad-Duhli sudah lewat masa-masa seperti itu. Dan sudah jelas ucapan ahlu sunnah, Al-Quran adalah kalamullah. Maka di saat diuji-uji di majelis yang tidak ada hubungannya dengan ilmu hadis, Imam Al-Bukhari diam, sabar. Ditanya lagi yang kedua, Imam Al-Bukhari diam, tidak berpaling kepada yang menanya di majelis yang besar. Kemudian diulang lagi pertanyaan oleh orang yang diutus ini. Maka akhirnya Imam Al-Bukhari menatap orang ini dan mengatakan, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk wa af'alul ibad makhlukah wal imtihan bid'ah fasyagobar rajul wa syagoban nas fatafarraqu anhu wa qa'adal Bukhariyu fi manzilihi. Maka akhirnya dijawab oleh Imam Al-Bukhari, dan ini adalah hak, bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk, dan af'alul ibad, apa-apa yang dilakukan oleh manusia itu makhluk. Wal imtihan bid'ah,
Maka disebutkan seperti itu, orang yang menanya ini menjadi kalang kabut. Maka manusia pun kalang kabut semua. Akhirnya tafarraqu anhu. Maka semuanya keluar dari majelis dan akhirnya Imam Al-Bukhari tinggal di rumahnya sendirian. Dan kisah seperti ini banyak sekali. Dan ini adalah pendapat Imam Al-Bukhari bahwa a'malul ibad semuanya makhlukah. Dan bahkan Imam Al-Bukhari tidak taraja dari ucapan ini. Dan bahkan Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan mengatakan i'malul ibad kulluha makhlukah. Maka dijadikan fitnah kepada Imam Al-Bukhari bahwa ini adalah pendapat yang salah. Dan Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis dan membuat kitab khusus Khalqu Af'alul Ibad, bahwa apa yang dilakukan oleh manusia dari perbuatan-perbuatan itu makhluk. Dan meriwayatkan hadis dari Hudzaifah, innallaha yasna'u kulla sani'in wa sana'tahu wa sun'atuhu. Sesungguhnya Allah itu menciptakan semua orang-orang yang melaksanakan amal-amal soleh. Dan amal-amal soleh itu ciptaan Allah. Dan ini kalimat yang hak. Maka dia menyebutkan maziltu asma ashabana wa huwa yaqul inna af'alal ibad makhluqah. Dan berkata Imam Al-Bukhari bahwa ini adalah pendapatku dan berikan dalil bagi kalian yang berbeda pendapat denganku. Maka kesimpulannya ucapan Imam Al-Bukhari benar. Namun karena memang Allah menginginkan fitnah dan itu terjadi di mana-mana, maka Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli mentahdzir untuk manusia tidak duduk di majelis Imam Al-Bukhari. Itulah fitnah yang masyhur yang terjadi di zaman dulu dan zaman now. Maka banyak antum dapatkan bagaimana di setiap zaman para penuntut ilmu, para dai-dai ilallah saling mentahdzir dan tidak akur, apalagi hasad karena muridnya lebih banyak atau ilmunya lebih tinggi dan seterusnya, atau akhlaknya lebih baik. Maka perkara-perkara seperti ini sudah ada dari semenjak dulu. Maka dikatakan mereka menjauhkan Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari, dan banyak sekali kisah ini bisa antum lihat di Syiar A'lamun Nubala diterjemah Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli dan yang lainnya. Maka sampai disebutkan dulu Abu Hatim dan Abu Zur'ah menuntut ilmu kepada Imam Al-Bukhari. Maka kemudian diberikan surat oleh Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli. Berkata Abdurrahman ibnu Abi Hatim di kitabnya Jarh wa Ta'dil, anaknya Abu Hatim, Abdurrahman, qadima Muhammad ibnu Ismail Ar-Rai. Rai yakni tempatnya mereka, Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razian. Sana khamsin wa mi'atin, tahun 250. Wa sami'a minhu abi wa Abu Zur'ah. Maka Abu Hatim dan Abu Zur'ah berbondong-bondong menerima hadis dan mengambil hadis. Kemudian taraka hadisahu indama kataba ilaihi Muhammad ibn Yahya annahu adhara indahum binaisabur anna lafdhu